seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Adakah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Kuliah di tempat yang pembinaan karakter itu sangat penting supaya bisa menjadi leader, pemimpin-pemimpin di masa depan yang jujur, berkarakter, bertanggung jawab, disiplin, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga, perusahaan, negara, dan juga menjadi world citizen yang baik. Selamat malam, Anda menyaksikan program Rosi. Tanggal 2 Mei menjadi peringatan Hari Pendidikan Nasional. Di hari itu kita kembali diingatkan akan pentingnya mencetak generasi bangsa yang unggul. Malam ini menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional, saya mengundang seorang yang dikenal punya visi dalam transformasi pendidikan, terutama di dunia kampus. Kenapa universitas jadi penting? Karena kini banyak lulusan sarjana justru sulit langsung dapat pekerjaan. Saya mengundang seorang pengusaha yang juga pendiri Presiden University, sebuah perguruan tinggi swasta yang dirancang secara serius sejak tahun 1997. Ia adalah Dr. Honoris Causa Setiono Juandi Darmono. Selamat malam Pak Darmono. Selamat malam Bu Rosi. Terima kasih sudah di Rosi. Saya tahu Pak Dar sibuk banget, jadi really appreciate it. Bapak menyempatkan waktu di Rosi. Pas lagi kita mau 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Sama-sama. Kenapa saya tertarik untuk mewawancari Pak Dar? Saya membaca bukunya Pak Darmono dan di situ dikatakan bahwa merancang satu kampus di tahun 97 secara serius. Di sebuah kawasan Jababeka, kawasan industri. Pertanyaan saya gini Pak kira-kira. Sebagai seorang pengusaha tahun 97 itu adalah tahun yang dianggap krisis. Pak Darmono ini justru mikirin investasi bagi anak bangsa pendidikan. Padahal harusnya sebagai seorang pengusaha itu kan udah kelimpungan Pak. Mikirin restrukturisasi hutang. Dolar kita waktu itu udah betul-betul luar biasa tingginya. So what's going on? Ya, jadi begini, ya, boleh panggil Rosi ya. Oh iya by the way, Ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. 26 April, 77 tahun. Terima kasih. Benar kan? Betul. Happy birthday ya Pak. Terima kasih. Ya. Jadi memang tahun 97 itu saat yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya apakah Indonesia akan berlanjut atau tidak. Nah, saya pikir semua masalah itu adalah karena pendidikan. Kita perlu fundamental yang kuat di bidang pendidikan. Nah, waktu itu sebagai orang yang mengurus kawasan industri, saya merasa bahwa sulit untuk nanti dengan image Indonesia seperti itu untuk bisa mendatangkan investor-investor asing. Jadi kita harus menambah satu poin lagi yang biasanya kita selalu menjual adalah tenaga kerja murah. Nah, ini tentunya bukan tujuan utama kita untuk mencerdaskan bangsa. Kalau hanya sekedar tenaga kerja murah. Betul. Dan menjual sumber daya alam. Nah, jadi selalu dua itu yang kita jual kan. Pasar yang besar, tenaga kerja yang murah, sumber daya alam yang berlimpah. Nah, harusnya kita juga mempersiapkan jangka panjang. Untuk anak-anak kita itu dipersiapkan menjadi tenaga-tenaga profesional yang terampil, siap masuk lapangan kerja. Syukur-syukur malah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, menjadi pengusaha dan malah mempekerjakan orang. Nah itu jadi saya pikir universitas kita yang ada tidak siap untuk menampung kebutuhan-kebutuhan tersebut. Saya sendiri sebagai pengusaha yang banyak merekrut para karyawan, ya, itu merasakan betul bahwa anak-anak lulusan kita dari universitas itu
tidak siap pakai. Jadi Bapak sebagai pengusaha saat itu sudah sangat aware. Sangat Lulusan aware, ya. perguruan tinggi sebonafit apapun, Ya. begitu nggak melulu langsung siap kerja. Betul, betul. Jadi saya selalu berpikir begini, kalau saya mengambil karyawan baru, saya tidak tanya mengenai indeks prestasi, lulusan mana, tidak. Saya pertama tanya adalah, kamu bisa berbahasa Inggris nggak? Karena komunikasi dengan orang asing ini penting. Jadi itu nomor satu. Kedua, sudah punya pengalaman kerja belum? Nah, itu juga penting karena saya tidak usah buang waktu mendidik lagi. Yang ketiga adalah saya tanya, sudah punya nggak satu pengalaman di suasana internasional, campur sama orang asing? Belum? Nah, itu juga tidak poin yang membuat saya tertarik. Untuk meng-hire sebagai karyawan di perusahaan Bapak. Betul. Nah, terus keempat, saya tanya juga, bagaimana kamu punya background ini? Apakah sudah terbiasa dari suasana yang disiplin, yang mempunyai habits dan attitude yang baik? Itu saya biasanya tanya background keluarga. Apakah anak petani, ataukah anak pengusaha, anak pejabat, ya, anak guru. Ya. Dari situ saya bisa udah menilai dulu, ini DNA-nya apa ini. Gitu. Jadi 4 hal ini menjadi concern saya, bagaimana bisa diterjemahkan di dalam pola pendidikan, kalau mau disebut kurikulum. Ya. Jadi itulah pemikiran saya. Paling tidak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gak usah harus fasih-fasih amat juga nggak apa-apa kan Pak. Betul. Bisa bahasa Inggris. Adalah pengalaman kerja. Punya pengalaman kerja. Ya. Dan ketiga, pernah merasakan suasana bergaul sama orang asing. Kenapa ini penting? Karena kita tuh mendatangkan banyak investor-investor asing. Jadi kalau dia nggak terbiasa sama orang asing, dia udah minder dulu. Ya, jadi kalau dia udah terbiasa sama orang asing, kan enak bicaranya, komunikasinya jelas. Sering yang karena tidak kompeten atau tidak confidence malah ya. Jadi kalau ditanya itu bilang siap, izin apa itu nggak bisa. Ya, ini jadi karena dia pernah berinteraksi dengan orang asing, maka dia punya level confidence yang memadai. Betul. Jadi nggak betul. inlander kalau ini dulu kan sebutannya minderan Betul, sama orang betul, asing. ya. So paling tidak bisa bahasa Inggris, memahami Ya, bahasa Inggris, ya. lalu kemudian pernah punya pengalaman kerja dan punya interaksi dengan orang asing. Betul. Itu yang menurut Bapak Ya. lebih baik diterima di perusahaan yang Bapak Betul. pimpin begitu. Betul, betul. Dibandingkan IPK-nya cum laude. Betul, itu karena saya udah sering HRD kita tuh kan selalu kriterianya ambil yang IPK-nya tinggi-tinggi, cum laude, universitas top gitu kan. Saya buktikan ke mereka, wah ini bukan cara memilih yang benar. Karena ternyata sesudah dicoba, mereka tuh belum bisa apa-apa. Ya, masih kalau istilahnya tuh kalau mau sedikit cynical, ya unconsciously incompetent. Tidak sadar kalau masih bodoh. Sombong lagi, minta gaji tinggi lagi. IPK-nya bagus. Oh iya, betul. Nah, kan Tapi sebenarnya nggak ngerti apa-apa. ya belum siap pakai. Ya. Gitu. Tapi sesudah dia masuk pekerjaan, ya berapa, ada yang 2 tahun, 3 tahun gitu ya, baru sadar. Sesudah ternyata dia harus tanya orang yang sudah pengalaman, yang nggak IPK-nya, malah mungkin sekolahnya SD, SMP, tapi udah lama bekerja. Nah di situ baru dia itu sadar kalau dia itu sebenarnya belum ngerti apa-apa. Nah itu udah trainable. Oke. Nah jadi Bapak mindset HR yang saya rasa nggak hanya di perusahaan Bapak, di HR banyak perusahaan juga lebih mengejar angka dibanding melihat sesuatu yang sebenarnya lebih trainable gitu Pak. Betul. Tapi kembali ke pertanyaan saya, 97 merancang konsep kampus secara serius meskipun baru benar-benar terrealisasi, koreksi saya kalau salah, 2001 betul ya Pak ya? Betul. Itu untuk seorang pengusaha, betul tadi Bapak mengatakan bahwa ada kebutuhan jangka panjang yang Bapak ingin lihat. Tapi saya masih merasa wow, harusnya pengusaha zaman itu lebih mikirin dirinya sendiri supaya nggak makin boncos atau rugi dengan ekonomi yang luar biasa terpuruk pada waktu itu. Kenapa seorang Pak Darmono jauh lebih memikirkan investasi anak bangsa yang belum ketahuan ini bakal berhasil atau enggak.
di mana gitu logika bisnisnya? Kalau misalnya kita bicara ini soal bisnis, atau ini memang tidak melulu tentang bisnis, tapi tentang bagaimana menjawab tantangan Indonesia ke depan karena belajar dari krisis 97-98. Sebetulnya gini, tidak hanya masalah pendidikan. Waktu itu juga tahun 97-98 itu kan monetary crisis ya, yang banyak pengusaha mengalami masalah. Jadi pemikiran restrukturisasi penting. Tapi waktu itu image daripada orang bankers maupun investor itu terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia itu jelek. Terhadap Indonesia juga jelek. Sehingga kita harus menunjukkan mereka bahwa kita ada satu tindakan, strategi untuk membuat posisi kita baik. Dengan membangun Presiden Indonesia ini, maka mereka semua bilang, oh ini orang tidak menyerah terhadap problem yang lagi dihadapi. Malah mempersiapkan satu program jangka panjang. Karena dengan adanya pembangunan di pendidikan ini, maka orang-orang yang tadinya itu mau tidak membayar, melanjutkan cicilan membeli rumah, lanjut lagi. Oke. Terus orang-orang yang tadinya nggak mau beli pabrik, masuk lagi. Oh berarti manajemen ini mempunyai satu strategi masa depan yang jangka panjang, jelas. Jadi ada kebutuhan lain juga dari image building. Ya, Bapak juga ingin membangun trust di situ ya. Betul. Karena nggak hanya sekedar Jababeka sebagai kawasan industri pabrik banyak tutup, bukan hanya sekedar hari ini dan ke depannya nggak jelas maka ya udah dibiarin aja. Tetapi ada satu pembangunan yang mungkin Bapak sendiri nggak tahu bakal untungnya kapan. Ya, tapi itu. bukan itu yang dicari, tapi building trust. Betul. Atas satu komitmen dan idealisme yang Pak Dar punya. Betul. Anak saya waktu itu yang paling kecil, umur 17 tahun. Dia bilang, "Pak, you want to build a university? It's going to take 50 years to be famous, you know. By that time you will be dead and I may be dead too." Dia bilang. Saya ingat betul tuh kata-kata anak ini. Jadi memang ini pendidikan is a long term project. Tapi juga memberikan dampak lain yang sangat positif, yaitu melihat orang ini berpikir panjang dan membangun perusahaannya untuk bukan jangka pendek. Dan itu yang dibutuhkan Indonesia tahun 1997-98 itu. Saya memang tidak habis pikir sih, karena tahun itu kan harusnya betul-betul pengusaha itu bisa dibilang sibuk menyelamatkan usahanya sendiri. Tapi ada seseorang yang justru berpikir tentang pendidikan, buat saya agak lain, Pak. Betul, tapi waktu itu gara-gara bangun presidensi, saya jadi kenal semua tokoh-tokoh yang bisa membantu untuk penyelesaian restrukturisasi hutang kita juga. Jadi presiden, calon presiden, menteri, semua saya jadi kenal. Karena ini visi yang begitu sangat didambakan juga oleh banyak orang, terutama para pemikir kita, juga penguasa. Kenapa namanya Presiden University, Pak? Kan lulusannya berarti Pak SBY, Pak Jokowi. Ya, ini kan nggak bisa instan ya. Tapi waktu itu saya panggil konsultan dari Australia, Profesor Don Watts, yang sudah membangun Curtin dari Institute menjadi Curtin University. Terus kemudian dia bangun Notre Dame University di Fremantle. Terus dia bangun Bond University. Jadi ini pengalaman yang bagus ya, saya tanya, Bron, bikin universitas itu bagaimana sih? Gitu. Dia bilang tidak sulit. Asal kamu bisa cari anak-anak yang pinter, asal dosen-dosennya bagus, kamu bayar yang benar, selesai. Simple ya. Gitu. Nah, cuman ini presidency atau pendidikan itu seperti bisnis. Harus ada strong differentiation. Jadi apa strong differentiation-nya dia tanya. Nah, saya jelaskan tadi tuh yang 4 hal tadi ya, itu differentiation-nya. Dari bahasa Inggris, harus magang, harus tinggal di dormitory, dan juga harus sudah biasa bergaul sama orang asing. Jadi saya pikir 30% orang asing, 70% orang anak Indonesia. Dosennya juga. Itu menjadi... Karena tanpa menerima mahasiswa asing, nggak ada gunanya. Nggak ada environment internasional. Ya, dan harus di asrama. Karena orang tua kan juga pasti khawatir anaknya gimana. Jadi ini menjamin orang tua juga akan keamanan anak-anak itu. Tapi kembali tadi kenapa namanya Universitas Presiden alias
Nah, terus si Don Bons kan tanya, terus namanya apa? Saya bilang, nama ini yang kayak apa kriterianya? Dia bilang harus universal, artinya bahasa apapun itu harus orang mengerti. Karena saya juga mengharapkan anak-anak asing kan. Dan kemudian Anda punya visi apa? Saya bilang visi saya ini harus jadi nomor 1 di Indonesia. Kalau gitu, apa namanya? Dia tanya, ya presiden. Dia bilang, oh wait a minute, I'll rack my brain for one night. I'll come back to you tomorrow, katanya. Nah besok dia ngomong, gak ada yang lebih, saya pikir tadinya crown ya, tapi bahasa Indonesia kan bukan crown. Ya udah presiden, setuju dah dia bilang. Nah itulah mulainya. Hanya karena Bapak ingin suatu saat lulusan ini bisa menjadi orang nomor 1 Republik Indonesia. Ya itu harapan kita semua saya kira. Namanya juga harapan ya Pak. Iya. Dan nama adalah doa. Betul, Oke. betul.